Geopark, keindahan Taman Bumi Daya Tarik Pariwisata Indonesia. Ini merupakan videobook yang ke-48 dari Isjula Dipakri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Dalam videobook Geowisata Potensi Luar Biasa Penghasil Devisa Indonesia, telah kita ulas bahwa inti geowisata adalah geopark atau taman bumi, penggerak industri pariwisata. Indonesia yang beriklim tropis tersusun dari 17.000 pulau dijuluki Jamrut Khatulistiwa. Proses geologi tektonik ditambah wilayahnya yang terletak di antara dua samudra melahirkan bentang alam yang indah tiada tara. Flora dan faunanya juga sangat beragam. Itu semua adalah anugerah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Unik dan khas, tiada duanya di dunia. Keindahan dan keelokan alam Taman Bumi serta bagaimana proses terbentuknya inilah yang akan kita bahas dalam videobook Geopark, keindahan Taman Bumi Daya Tarik Pariwisata Indonesia ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, September 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Apakah geopark itu? Geopark atau Taman Bumi adalah sebuah wilayah geografi yang merupakan warisan keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang menyatu di dalamnya. Indonesia secara geologi merupakan wilayah tumbukan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Samudra Hindia atau Indo-Australia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng benua Eurasia. Tumbukan lempeng tektonik ini mengakibatkan terbentuknya pegunungan lipatan dan deretan gunung berapi yang disebut cincin api atau Ring of Fire. Animasi berikut menunjukkan bagaimana proses terjadinya tumbukan lempeng-lempeng tektonik yang membentuk anak benua India dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk menyimak video lengkapnya, silahkan mengunjungi YouTube channel Christopher Scottis. Selain itu, Indonesia juga terletak tepat di garis khatulistiwa, beriklim tropis, dan merupakan wilayah perlintasan arus laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi ini melahirkan keindahan bentang alam dan keanekaragaman hayati atau biodiversity yang sangat menakjubkan. Taman bumi yang tiada duanya di dunia. Secara internasional, situs geologi dan lanskap ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan penting, terutama bagi ilmu pengetahuan dan edukasi. Merupakan warisan dunia yang perlu dilestarikan. Karena itulah, sampai Mei tahun 2023, Indonesia telah mempunyai 10 Global Geoparks yang diakui UNESCO. Ke-10 Global Geopark tersebut adalah Batur, Gunung Sewu, Rinjani, Ciletuh, Kaldera Toba, Belitung, Ijen, Raja Ampat, Marangin, dan Maros Pangkep. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana keindahan beberapa geoparks yang merupakan harta karun Indonesia. Gunung Sewu. Gunung Sewu Geopark membentang di wilayah 3 kabupaten dan 3 provinsi, yaitu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan Jawa Timur.
Wilayah ini mempunyai bentang alam karst yang unik, indah, khas daerah Batuan Kamping. Beribu bukit terumbu karang dengan ukiran alam stalaktit-stalagmit di dalam gua-gua kapur, sungai-sungai bawah tanah, dan pantai karang curam menambah keindahan alamnya. Belum lagi kandungan fosil-fosil yang bernilai tinggi, ditambah adanya gunung api purba. Nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budayanya menyebabkan wilayah ini diakui UNESCO sebagai Global Geopark pada tahun 2015 dan 2023. Ribuan bukit kerucut atau conical hills dan bukit berpuncak melengkung atau sinusoid hills berdiri megah menghiasi kawasan Geopark Gunung Sewu. Topografi Undak berlereng curam mendominasi pinggiran selatan kawasan Gunung Sewu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bagian utara dibatasi oleh pematang pegunungan yang tersusun oleh batuan gunung api, klastika asal gunung api, dan batuan beku sisa-sisa kegiatan gunung api purba. Di bawah permukaan tanah berkembang sistem goa, goa horizontal, goa vertikal ataupun gabungan keduanya. Untuk menyimak video lengkapnya, silahkan mengunjungi YouTube channel Badan Geologi Indonesia. Apakah karst itu? Karst adalah bentang alam yang khas unik dengan ciri-ciri adanya rekaan-rekaan, banyaknya perbukitan, gua-gua kapur, sungai-sungai, dan danau bawah tanah, serta sinkhole atau luang. Di dalam gua-gua karst, seringkali dijumpai batuan berupa stalaktit yang menggantung di atas langit-langit dan stalagmit di dasar gua. Kadang keduanya menyambung membentuk tiang-tiang kolom, ukiran alam yang indah tiada tara. Bentang alam karst terbentuk karena wilayah tersebut batuan dasarnya merupakan batuan yang mudah larut oleh air, seperti batu gamping, marmer, dan gypsum. Batuan gamping terutama terbentuk dari endapan sisa-sisa organisme laut dangkal yang banyak mengandung kalsium karbonat atau CaCO3, cangkang-cangkang kerang misalnya, lingkungan laut yang mendukung kehidupan terumbu karang. Kemudian dasar laut ini terangkat menjadi daratan. Ciletuh. Ciletuh Geopark terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Secara geologi merupakan kawasan yang khas, unik, dan langka karena di wilayah ini tersingkap batuan yang berumur pretersier lebih dari 2,58 juta tahun yang lalu, paling tua di Jawa Barat. Batuannya terdiri dari kelompok violit yang merupakan bagian atas mantel bumi, metamorfik, sedimen laut dalam, dan sedimen benua. Dari struktur geologi dan jenis batuannya menunjukkan jejak atau bukti bahwa wilayah ini dulunya merupakan daerah tumbukan lempeng tektonik Samudra Hindia dengan benua Eurasia. Karena keunikan nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budayanya, maka wilayah ini diakui UNESCO sebagai Global Geopark pada tanggal 12 April tahun 2018. Untuk menyimak video lengkapnya, silahkan mengunjungi YouTube channel Martin Kau. Raja Ampat. Geopark Raja Ampat merupakan kawasan istimewa berupa gugusan kepulauan karst yang terletak tepat di garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Karena keunikan geologisnya berskala internasional dan keanekaragaman hayati serta budayanya, kawasan ini pada tahun 2023 telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark atau Taman Bumi Internasional yang perlu dilestarikan. Karst adalah bentang alam atau geomorfologi yang khas daerah batuan gamping yang mudah larut. Di kawasan ini ditemukan batuan tertua yang tersingkap di dunia, berusia 439 sampai 360 juta tahun yang lalu. Dalam geologi ini disebut periode Silures sampai Devonian yang terletak di Misol. Bagaikan sebuah buku, sejarah geologi daerah Raja Ampat tersusun secara lengkap dan mewakili hampir 1/10 usia bumi. Belitung. Taman Bumi atau Geopark Belitung terletak di Provinsi Bangka Belitung, diakui sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada tahun 2021. Wilayah ini mempunyai nilai geologis yang langka. Selain bentuk rupa bumi yang unik berbentuk tugu-tugu atau tors batu granit yang menunjukkan bagian dari benua Asia, juga ditemukan batu satam atau tektit yang terbentuk akibat tabrakan meteor dengan lapisan bumi. Karena keunikan nilai geologi, keanekaragaman hayati dan budayanya, maka wilayah ini juga diakui UNESCO sebagai Global Geopark pada tahun 2021. Geopark Belitung ditetapkan oleh UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 15 April 2021. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk lanskap, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik serta evolusi bumi di Belitung. Ditemukan di Pulau Belitung seperti Tarsius Belitung dan Canus saltator. Untuk menyimak video lengkapnya, silakan mengunjungi YouTube channel Kementerian ESDM. Kelimutu Danau Tiga Warna. Kelimutu adalah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung Kelimutu mempunyai 3 danau kawah dengan warna air yang berbeda-beda, merah kehitaman, biru kehijauan, dan putih kebiruan. Walaupun begitu, warna-warna tersebut berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan warna ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas magmatik yang juga mempengaruhi kandungan kimiawi air danau, terutama asam sulfat atau belerang dan besi. Selain itu, kandungan biota seperti lumut dan juga proses oksidasi diduga sangat berpengaruh terhadap warna air ketiga danau tersebut.
Bukit Pelangi, Laba Maja. Laba Maja terletak di Pulau Sabu, Kabupaten Saburajua, Nusa Tenggara Timur. Disebut Bukit Pelangi karena keelokan corak warna-warni tebing perbukitannya, bak lukisan alam raksasa yang keindahannya tiada tara. Luar biasa memang. Secara geologi, ini terjadi karena endapan sedimen yang dahulunya merupakan dasar laut kemudian terangkat ke permukaan dan mengalami erosi. Warna-warni, lapisan, dan bentuk batuan yang unik itu disebabkan karena perbedaan lingkungan pengendapan. Sifat fisik, yaitu meliputi besar butiran dan kekerasan, dan jenis kandungan mineral atau unsur kimianya. Warna kemerahan karena proses oksidasi kandungan besi, atau kita sering menyebutnya berkarat. Tembaga, warna hijau kebiruan, belerang, warna kuning, dan gamping putih. Sedangkan yang berwarna gelap, karena kandungan organiknya tinggi, atau diendapkan pada lingkungan yang rendah oksigennya. Itulah geopark, keindahan taman bumi yang merupakan inti dari geowisata, daya tarik pariwisata Indonesia. Harta karun penghasil devisa utama yang perlu digali lebih dalam lagi. Terima kasih telah menyimak video kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video-video lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification